Halo rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video yang keempat ya. Masih tentang pedagogik. Nah, subtopiknya kali ini yaitu pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Jadi di 3 video sebelumnya bagi rekan-rekan guru calon peserta PPG 2023 yang ketinggalan silahkan cek di channel ini. Insya Allah masih tersedia video 1, video 2, video 4, 3, dan ini adalah video yang keempatnya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas soal yang pertama. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut ini. 1. Pemberian rangsangan atau stimulation. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Maaf ya kalau bahasa Inggris saya agak kacau. 3. Pengumpulan data atau data collection. 4. Pengolahan data, data processing. 5. Pembuktian atau verification. 6. Menarik kesimpulan atau generalisasi. Oke, urutan langkah pembelajaran di atas merupakan langkah dari pembelajaran. PBL, nah kita udah bahas PBL dan PJBL sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini kalau PJBL ini ada ABCD ya, ABCD, arrange, begin, change, dan demonstrate. Berarti jawabannya bukan PJBL. PBL juga bukan, meskipun ada kata-kata masalah di sini. Ini jelas bukan. Jadi kalau dalam PBL yang pertamanya adalah orientasi terhadap masalah, kemudian mengorganisasikan siswa dan seterusnya. Kemudian CTL juga bukan. CTL itu pembelajaran yang mengaitkan mengaitkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Maka jawaban yang tepat adalah discovery learning. Jadi silakan dicatat, ini sudah urutannya ya. Maka nanti jika ada soal yang menanyakan urutannya, kita sudah hafal. Ini sudah urutannya. Jadi ada 1 sampai 6 urutan dari sintak atau pembelajaran, sintak atau langkah dari pembelajaran discovery learning. Soal yang kedua, perhatikan langkah-langkah pembelajaran di bawah ini. Oke, menguji hipotesis, membuat kesimpulan, mengumpulkan data, membuat hipotesis, orientasi masalah, merumuskan masalah, urutan langkah-langkah pembelajaran inquiry. Oke, tadi discovery ya, sekarang inquiry. Memang sebenarnya mereka sih mirip-mirip, discovery, inquiry, tapi ada yang lebih membedakannya gitu kan. Ini langkah-langkahnya. Nah, di dalam pembelajaran inquiry dia sama dengan PBL. Yang pertama itu adalah orientasi masalah. Ini langkah yang pertama. Sama dengan PBL, langkah pertamanya adalah orientasi masalah. Maksudnya sama itu langkah pertamanya sama-sama orientasi terhadap masalah. Itu langkah yang pertamanya. Berarti 5. Maka otomatis jawaban D dan E salah karena yang pertama adalah 6. Baru yang kemudian adalah merumuskan masalah. Ini adalah langkah yang kedua. Berarti 5, 6. Oke, masih berarti antara ABC masih berlaku ya, 5, 6. Kemudian langkah yang ketiga adalah setelah merumuskan masalah, langkah yang ketiganya adalah membuat hipotesis. Ini adalah langkah yang ketiga. Berarti 5, 6, 4. Oh, masih sama ya. Masih ABCD-nya masih ada 5, 6, 4. Langkah yang keempatnya adalah setelah hipotesis dibuat, maka mana dulu? Apakah ini? Apakah nomor 3 dulu atau nomor 1? Yaitu nomor 3. Jadi setelah dibuat hipotesis, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data. Berarti 4, 5, 6, 3. 5, 6, 4, 3. 5, 6, 4, 3. Berarti ini salah ya. Antara A dan C. 5, 6, 4, 3. Maka otomatis ini setelah dikumpulkan data, baru kita uji hipotesis kita tadi dengan data. Kita cocokkan dengan data tadi. Ini adalah langkah yang kelima dan ini langkah yang keenam. Nanti jawabannya adalah ini ya, C ya. Ini juga salah.
Oke ya, jawabannya adalah ini. Silakan teman-teman catat. Nanti kalau ada ditanya urutan lagi, langkah-langkah inquiry, berarti ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Langkah pembelajaran urutan terakhir dalam pendekatan scientific ya. Questioning, observing, presenting, communicating, generalization. Oke, bahasa Inggris saya kacau ya, mohon dimaafkan pemirsa. Jadi yang diminta itu adalah langkah terakhir dalam pembelajaran saintifik. Dalam saintifik itu yang pertama itu adalah observing. Observing ini kegiatan memahami atau mengamati permasalahan. Yang kedua adalah questioning. Satu, dua. Yang ketiga adalah questioning adalah membuat pertanyaan. Bisa jadi membuat daftar pertanyaan, kegiatan menanya lah gitu ya di dalam bahasa kita dalam PBM. Kemudian yang ketiga adalah experimenting atau kegiatan eksperimen, kegiatan mengumpulkan data, ini dia. Kemudian yang keempatnya apa yang keempatnya ya? Associating. Kalau salah ini ya, kalau salah tulisannya. Jelas dia bahasa Indonesianya asosiasi. Itu dia. Dan yang kelima adalah communicating. Nih, yang communicating nih. Ini langkah yang terakhir, langkah yang kelimanya. Apa itu? Kegiatan mempresentasikan, menampilkan ke depan. Itu dia komunikasi, communicating atau demonstrasi gitu kan. Nah, ini dia langkah yang kelima. Di jawaban tepat adalah D. Ini dalam pendekatan saintifik. Silakan dihafal ini urutannya. Mana tahu ada keluar nanti ya, atau di soal yang lain sebagainya terus dihafal. Soal selanjutnya, kegiatan peserta didik yaitu mengolah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, disebut juga dengan generalisasi, presentasi, asosiasi, asimilasi. Oke. Generalisasi ini tahap membuat kesimpulan, Kemudian presentasi ini adalah menampilkan atau maju ke depan kelas peserta didik itu presentasi. Asosiasi. Nah, asosiasi inilah yang disebut dengan kegiatan mengolah data dan informasi atau menganalisis data. Ini disebut dengan asosiasi. Asimilasi itu apa? Asimilasi itu di apa kalau nggak salah kognitif, teori belajar kognitif ya. Bukan ini. Demonstrasi, kegiatan menampilkan, dia mirip nih, sama-sama menampilkan atau mempresentasikan. Bedanya di mana? Demonstrasi ini di kegiatan ya di pembelajaran PJBL itu ada demonstrasi, tapi di saintifik namanya presentasi, menampilkan. Oh maaf ya, salah. Di saintifik namanya communicating. Jadi mirip-mirip semua ini, demonstrasi, presentasi, communicating. Dia sama bertiga nih, demonstrasi sama, presentasi sama, kegiatan menampilkan. Beda-beda istilah aja. Demonstrasi ada di PJBL, communicating ada di saintifik atau mempresentasikan. Ini dia ya, maaf sedikit kesalahan tadi. Oke, kita lanjutkan. Kan ternyata benar urutan langkah pembelajaran pendekatan saintifik. Nah, tadi udah dicatat belum? Nah, kalau belum silakan dibalikkan ke video ke durasi sebelumnya. Pendekatan saintifik. Tadi udah ya. Pertama apa tadi? Oke, yang pertama adalah
observing, berarti jawaban B salah karena dia memulai dengan questioning. Jawaban D juga salah, memulai dengan questioning. Questioning itu adalah langkah yang kedua, berarti A bisa, B juga bisa. Oke, ini juga salah. Langkah yang kedua itu adalah questioning, berarti tinggal A dengan C. Setelah questioning, setelah menanya, barulah kegiatan mengumpulkan data atau experimenting. Kemudian associating, nah ini apa bedanya demonstrating dengan communicating? Nah, ini berarti jawabannya adalah C ya. Ini yang terdapat pada scientific. Ini sebenarnya sudah sama sampai associating, tapi bedanya pada demonstrating dan juga communicating. Jadi kalau demonstrating ini adalah pada apa tadi pelajarannya? PJBL. Langkahnya ada pada PJBL. Tapi kalau pada scientific namanya communicating. C jawabannya ya. Hati-hati. Ini agak menjebak sedikit pilihan jawabannya. Pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kemudian kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang kemampuan berbeda. Pernyataan ini merupakan ciri utama pembelajaran. Oke, di sini ada kata-kata diskusi, kata-kata kelompok kecil. Kemudian kelompok kecil ini terdiri dari beberapa peserta didik yang kemampuan berbeda atau heterogen ya. Ini jelas merupakan ciri utama dari ya cooperative learning. Kan udah jelas. Kooperatif itu bekerja sama dalam kelompok, maka ini disebut dengan cooperative learning. PBL apakah ada berkelompok? Ya kadang ada, kadang tidak. PJBL kadang ada, kadang juga tidak, tapi umumnya PJBL ini juga berkelompok. Scientific pun sama, kadang berkelompok, kadang pun tidak. Traditional learning apalagi ini tidak berkelompok sama sekali. Mungkin yang kita kenal dengan metode ceramah, pembelajaran langsung, dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau berkelompok berarti cooperative learning. Adanya penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi, penyampaian materi, membagi siswa ke dalam kelompok, membimbing kelompok dalam bekerja dan melakukan evaluasi, serta memberikan reward merupakan langkah-langkah dari pembelajaran TPS, kemudian Jigsaw, STAD, PBL, dan PJBL. TPS itu adalah think, pair, share. Ini bukannya TPS ini berpasangan biasanya, berpasangan dengan teman sewangku. Kemudian Jigsaw juga bukan, STAD. Nah, yang tepatnya adalah STAD. Sebenarnya dua PBL ini, dua objek ini mirip gitu kan. Cuma yang membedakannya nanti di Jigsaw itu ada kelompok ahli namanya. Itu pembedanya antara Jigsaw dengan STAD. Sementara di STAD tidak ada. PBL, PJBL jelas salah, sangat jauh berbeda. Bukan ini langkah-langkah dari pembelajarannya. Jadi yang tepatnya adalah STAD. Silakan dicatat, mana tahu dikeluar lagi nanti tentang urutannya. Silakan catat ya. Salah satu yang membedakan pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan kooperatif lainnya adalah kayak tadi barusan di soal sebelumnya saya bahas ya. Mana jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah kelompok ahli. Ini yang membedakan Jigsaw dengan kooperatif lainnya. Ini STAD ada, di GI juga ada, dan lain sebagainya. Yang adanya kelompok ini nggak ada di dalam kooperatif ya. Jadi dalam kooperatif itu biasanya kelompoknya yang heterogen. Pemberian reward ini di STAD ya, STAD. Kooperatif lain kadang ada, kadang juga tidak. Nah, ini teman sebangku ini yang TPS biasanya. Silakan anak-anak berpasangan dengan teman sebangku gitu kan, berdua saja gitu. Lanjut. Pak Budi membagi siswanya secara berpasangan, kemudian memberikan masing-masing pasangan kelompok sebuah topik. Lalu
mempersilahkan mereka berdiskusi, dan terakhir secara acak Pak Budi meminta kelompok yang terpilih untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Pembelajaran yang diterapkan Pak Budi adalah PBL, STAD, Jigsaw, TPS, dan CTL. Nah, ini saya bahas juga di soal sebelumnya. Jadi kalau ada kata-kata pasangan, berpasangan, kemudian dia berdiskusi dan terakhir menyampaikan, maka dia adalah TPS. TPS itu adalah ting pair saret ting perser. Ini mohon maaf kalau tulisannya salah. Nah, pair inilah yang tak berpasangan, mereka berdiskusi. Kemudian mereka membagi hasilnya atau mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Ting ini adalah tahap awalnya tadi. Tahap pemberian topik. Berarti adalah TPS jawabannya ya. Jigsaw tadi ada yang kelompok ahlinya. Kita lanjutkan ke soal pembelajaran yang menghubungkan materi yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan dunia nyata, disebut juga dengan pembelajaran. NHT, Grup Investigasi, CTL, Scientific, STAD. NHT ini saya lupa apa kepanjangannya. Yang jelas dia termasuk cooperative learning ya. Learning ini juga cooperative learning. Dia sama ini, cooperative learning. Jadi NHT, GI, STAD, Jigsaw termasuk cooperative learning dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang soal kita ini yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan dunia nyata, itu disebut dengan pembelajaran CTL. CTL itu adalah kontekstual teaching and learning. Jadi setelah belajar, apa hubungannya dengan situasi dunia nyata? Ada nggak kira-kira gitu? Nah, jika ada yang menerapkan seperti ini, berarti pembelajaran Bapak Ibu merupakan pembelajaran CTL. Oke, kita lanjutkan. Habis ya. Oke, sudah habis rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu masukannya dari rekan-rekan semua. Semoga kita semua lolos di PPG 2023 sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.